Mencari guru, satu, orangnya saleh. Yang kedua, orangnya itu mursidin. Mursidin artinya membimbing. Nah, mau membimbing. Karena kada setiap orang yang saleh itu mau membimbing. Banyak orang-orang saleh tapi dia urusnya dirinya aja nya. Yang kada mau urusi orang-orang kayak apa kada tahu urusannya. Nah, itu kada kawa diulah jadi guru. Kada kawa diulah jadi guru. Nah, guru itu mesti sifatnya mursidin, membimbing. Wa kun syadidal hirsi ala talabi syaikhin salih mursyidin nasih arifin bisyari'ah salikin lit tariqah dhaiqin lil haqiqah kamilil aqli wasi'is sadri hasanis siyasati arifin bitabaqatin nas mumayyizin baina gharaizihim wa fitarihim wa ahwalihim. Dan jadilah engkau wahai murid bersangatan ingin atas mencari seorang guru. Jadilah engkau wahai murid bersangatan ingin atas mencari seorang guru. Guru yang dicari itu pertama orangnya salihin. Orangnya saleh. Saleh itu artinya bisa orang-orang yang hidupnya tidak ada kesalahan seperti para nabi. Nah, itu termasuk saleh. Termasuk orang yang saleh juga orang yang perbuatannya lebih banyak kebaikan daripada yang kejahatan. Termasuk saleh juga. Jadi ada orang yang saleh, ada orang yang adil, ada orang yang fasik. Nah, saleh ini orang yang cenderung kebaikannya itu lebih banyak, lebih meliputi daripada kejahatannya. Kalau orang yang adil itu ya orang-orang yang hanya hidupnya menghindari dosa-dosa besar dan tidak mengekali dosa-dosa kecil, itu adil. Orang itu disebut adil dalam ukuran agama, orang yang menjauhi dosa besar dan menjauhi mengekali dosa kecil, itu sudah adil. Nah, kalau orang saleh itu lebih tinggi daripada adil lagi. Nah, di bawahnya adil itu fasik. Jadi mencari guru itu kada cukup yang adil, mesti yang saleh. Jadi yang saleh ini bukan hanya sekedar menjauhi dosa besar, menjauhi mengekali dosa kecil, tetapi juga mereka itu gemar beribadah kepada Allah, gemar melakukan hal-hal yang dianjurkan, yang disunatkan oleh agama. Nah, itu saleh. Mencari guru, satu, orangnya saleh. Yang kedua, orangnya itu mursidin. Mursidin artinya membimbing. Nah, mau membimbing. Karena kada setiap orang yang saleh itu mau membimbing. Banyak orang-orang saleh tapi dia urusnya dirinya aja nya. Yang kada mau urusi orang-orang kayak apa kada tahu urusannya. Nah, itu kada kawa diulah jadi guru. Kada kawa diulah jadi guru. Nah, guru itu mesti sifatnya mursidin, membimbing. Nasihin, guru itu bermaksud baik kepada muridnya. Bermaksud baik. Artinya yang diharapkan dari seorang guru itu agar muridnya ini menjadi baik, agar muridnya ini menjadi alim, agar muridnya ini menjadi saleh, muridnya menjadi orang yang takwa. Nah, itu yang menjadi tujuan dari si guru tadi.
arifin bisyariah, gurunya itu tahu dengan ilmu syariat, tahu di ilmu fikih, tahu di ilmu hadis, tahu di ilmu tafsir, tahu di ilmu usul fikih, tahu di ilmu usul hadis, tahu di ilmu usul tafsir. Nah, artinya guru yang kita cari itu guru yang tahu dengan syariat. Salikin litariqah, dan guru itu pun juga yang dicari tadi orangnya pernah menjalani tariqah. Nah, karena seorang guru mesti orang yang sudah menjalani tariqah, orang yang sudah berpengalaman di dalam perjalanan tariqah. Zaikin lil hakikah, nah guru itu yang dicari itu lagi orang yang sudah merasakan bagi hakikat itu. Nah, pulang orang ini yang sudah merasakan bagi hakikat itu. Jadi kalau guru nang hanya bisa teori-teorinya, nang hanya bisa penjelasan-penjelasannya, tapi belum pernah merasakan hakikatnya, nah itu kada kawaju kita ulah untuk menjadi pembimbing kita. Guru nang hanya bisa bercerita tentang sabar itu ini, tapi sudah si guru itu karena sesuatu, nah sini kada kawa sabar, nah itu guru yang belum merasakan hakikat, hanya bisa mengetahui. Orang yang sabar itu ini, ka itu. Nah, itu apa ngarannya? Teorinya bisa. Begitu si guru itu dapat sesuatu masalah, nah gurunya kada kawa sabar, nah itu ngarannya belum merasakan bagi hakikatnya. Nah, itu pun kada kawa diulah guru. Kamilil akli, guru yang dicari itu sempurna akalnya. Wasi'i sadri, yang lapang dadanya. Hasanis siasati, bagus siasatnya. Arifin bitabaqatin nas, guru itu pulang tahu dengan susunan manusia, gulungan manusia. Oh, ini gulungan orang macam ini gulungan orang macam itu, ini gulungan ka ini, gulungan ka ini. Mumayyizin baina gharaizihim, guru itu bisa membedakan di antara tabiat-tabiat mereka. Wa fitarihim, fitrah mereka, wa ahwalihim, dan keadaan mereka. Nah, jadi itu tugas dari seorang murid, tugas dari seorang yang hendak menjadi kekasihnya Allah, tugas dari seorang murid yang hendak sampai kepada ma'rifatullah, di samping tadi mencari kawan orang yang baik-baik, ditambah lagi tugasnya mencari guru itu. Jadi guru itu dicari, guru yang bujur-bujur jelas, guru yang bujur-bujur mencukupi syarat sebagai guru tadi. Sama diibaratkan oleh guru-guru bahari, orang yang hendak berangkat ke Banjarmasin. Nah, orang yang berangkat ke Banjarmasin itu mesti mencari kawan nang satujuan, mesti mencari kawan nang satujuan ke Banjarmasin itu. Amun kawan saya kung hendak ke Amuntai, kawan saya kung hendak ke Pelihari, seorang hendak ke Banjar, kada kawa sampai kita bebilok ke sana kemari. Nah, jadi kalau kita hendak ke Banjarmasin itu, kita mesti mencari kawan nang satujuan dulu ke Banjarmasin. Nah, nang mendukung itu. Nah, yang kedua, dicari lagi pembimbing, dicari lagi supir. Nah, supir nang bujur-bujur mengerti seluk-beluk perjalanan menuju ke Banjarmasin itu. Dan guru itu sudah biasa juga sidin ke Banjarmasin itu, kada habar aja, kada umpat di pita aja, kada. Kan ada petanya ke Banjar, jalan situ jalan sini, bukan hanya sekedar peta, tapi guru itu sudah biasa ke Banjarmasin. Nah, supirnya itu sudah ke Banjarmasin. Nah, itu yang kita umpati. Di samping supirnya baik, supirnya berpengetahuan, supirnya orangnya berakal, supirnya ini orangnya lapang dada, artinya kalau menerima, memahami apa keadaan murid-muridnya, lapang dada ngarannya. Nah, jadi Pak in zafir tabih, bila mana engkau mendapatkan dengan guru yang seperti tadi,
kita mencari ke situ kemari, batamuan lawan guru nang kaya tadi, nang salih, orangnya mau membimbing, nang bermaksud baik, nang tahu dengan ilmu-ilmu syariat, nang sudah menjalani tariqah, nang sudah biasa merasakan kayak apa itu hakikah. Nah, dapat sudah kita guru macam itu, fa'alqi nafsaka alaihi, maka lemparkanlah diri engkau atasnya. Nah, lemparkan diri engkau atas guru itu, artinya serahkan diri engkau atasnya. Wa hakimhu, dan angkat guru itu menjadi hakim engkau. Nah, angkat guru itu menjadi hakim engkau, fi jami'i umurika, pada sekalian perkara engkau, pada sekalian urusan engkau. Nah, kita ulah guru tadi menjadi hakim. Apapun perkara yang kita hadapi, kita minta guru itu yang memutuskannya jadi hakimnya. Karena kita sudah tahu juga guru ini orangnya saleh, orangnya membimbing, orangnya bermaksud baik, orangnya bagus. Wa hakimhu fi jami'i umurik, dan angkatlah dia hakim, nah, pada sekalian perkara-perkara engkau. Dalam orang ilmu suluk itu ada ngarannya babut tahkim, bab pengangkatan hakim. Itu artinya seorang murid, nah, dia mengatakan kepada gurunya tentang siap untuk dihakim, dan gurunya pun siap untuk menjadi hakim. Ada itu dalam bab suluk itu babut tahkim, babul bai'at wat tahkim. Nah, jadi serahkan diri ke sana, serahkan perkara ke sana. Warji' ila ra'yihi, dan kembalilah engkau wahai murid kepada pemikiran guru. Nah, pikiran seorang buang aja lagi, karena kita kada tahu kahulu ke kiri ke kanan, kita kada tahu. Yang berpikir seorang kita kada tahu. Nah, jadi sarahakan lawan guru nang tahu itu. Nah, wa masyuratihi, dan kembalilah engkau wahai murid kepada isyarat-isyaratnya, petunjuk-petunjuknya, fi kulli sya'nik, pada sekalian keadaan engkau. Baik urusan apapun diserahkan kepada guru tadi. Nah, guru yang sudah diangkat menjadi hakim, dan guru yang mau menjadi hakim kita, itu kayaknya guru itu bisa memandang keadaan kita. Nah, memandang keadaan kita, karena sudah kita serahkan diri lawan guru itu. Nah, lalu guru tadi bisa memandang keadaan kita. Oh, jadi guru ini yang menyebabkan ikam nih kada bisa, misalnya kada bisa mulazamah, kada bisa terus menerus sembahyang berjamaah, ini sebabnya. Nah, sebabnya mesti ikam buangi. Nah, ini sebabnya ikam nang biasa kada kau bangun tahajud tuh, ini sebabnya. Nah, ikam ini mesti dihindari. Nah, ini sebabnya nang maulah ikam jadi kaini, nah ini mesti dibuangi. Nah, itu guru nang mengetahui hal-hal itu, nang kau membaca tentang keadaan murid. Karena semuaan hal-hal yang menghalang kita ibadah, hal-hal yang menghalang kita untuk mudawamah terus menerus beribadah, itu pasti ada yang menghalangi. Pasti ada yang menghalangi, imma yang zahir atau yang batin. Kita misalnya kada kawa sembahyang tahajud tiap malam, itu pasti ada yang menghalangi. Ada kalanya yang zahir penghalangnya, ada kalanya yang batin. Kita kada kawa selalu sembahyang berjamaah, kada kawa, pasti ada yang menghalangi. Ada kalanya yang zahir, ada kalanya yang batin penghalangnya. Nah, itu guru mengetahui. Jadi guru kan kalau hendak bangun malam terus menerus, kan kada kawa, karena ikam ada masalah ini. Nah, ini mesti dibuangi. Nah, mesti dirubah, mesti diganti. Nah, kayak itu. Waqtadi bihi, dan ikutlah engkau dengan guru itu. Ikuti guru itu fi jami'i af'alihi, pada sekalian perbuatan-perbuatan guru ikuti. Wa aqwalihi, perkataan-perkataan guru itu diikuti, illa kecuali nang jangan diikuti, fima yakunu khassan minha, pada sesuatu yang adalah si guru itu khusus daripadanya, bi martabatil masyakhah, dengan martabat guru itu.
Jadi secara umum apa-apa yang diperbuat guru itu dituruti. Apa-apa yang dikatakan guru dituruti secara umum. Tetapi ada hal-hal yang kita kada boleh menuruti, yang itu hanya tertentu untuk martabat masyayikh, martabat guru. Sama macam Nabi kita, laqad kana lakum bi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh adalah Nabi kita itu ikutan yang baik. Jadi perkataan Nabi kita ikuti, tingkah laku Nabi kita ikuti, asamuan kita ikuti karena itu baik. Tetapi ada hal-hal yang merupakan khasaisun nubuwah. Ada merupakan hal-hal yang sifatnya khusus untuk kenabian. Nah itu kada boleh diikuti. Itu hanya yang boleh dilakukan oleh Nabi sendiri. Nah ada misalnya nang kaya sembahyang sunat imbah asar, nah, itu kita kada boleh mengikuti. Itu Nabi aja itu. Nabi sih setiap imbah sembahyang fardu, sembahyang sunat, zuhur ada ba'diyahnya, asar pun Nabi ada ba'diyah. Nah kita jangan umpat itu khas bin Nabi, itu kekhususan bagi Nabi. Nah kayak misalnya Nabi sini boleh puasa itu bersambung. Nabi itu boleh sini puasa wisal, puasa 24 jam. Jadi sini misalnya mulai jam 4 subuh imsak, umpamanya jam 4 subuh imsak. Nah kayaknya sini buka jam 4 pulang subuh 24 jam. Itu boleh oleh Nabi. Lain pada Nabi kada boleh itu khas bin Nabi. Nah, misalnya lagi apa? Mengawini seseorang. Nabi itu boleh kawin kada bersaksi, kada berwali, boleh ke sini. Jangan diturutin itu tuh khusus untuk Nabi. Nah kalau kita ini mesti ada saksinya, mesti ada walinya. Bagi Nabi, sidin boleh kawin itu kada bersaksi, kada berwali. Nah, contohnya kayak siapa? Nah, kayak Zainab binti Jahsin binti Nabi. Itu kada berwali-walian dan kada berakad-akad nikahan. Langsung dari Allah Ta'ala, wa ankahna-kaha, kami nikahkan ya Tuhan engkau kepada Zainab itu. Kada ada penghulunya, kada ada saksinya. Begitu dapat perempuan itu, dapat Zainab, langsung berkumpul lawan Nabi. Allah Ta'ala sudah menikahkan. Namun kita kada nurutin itu, kada bernikahan. Itu khas dengan Nabi. Nah sama hanya guru tadi, apapun yang diperbuat guru, yang dikatakan oleh seorang guru itu dituruti, kecuali ada hal-hal yang menjadi khasan minha, yang khusus daripadanya, bimartabatil masyikhah, dengan martabat keguruannya itu. Nah kayak apa hal-hal yang kita kada boleh mencontoh, meniru yang dilakukan oleh seorang guru? Kamukhalatatin nas wa mudaratihim. Nah seperti bergaul dengan manusia. Nah, guru sini bergaul lawan siapakah? Orang fasik kah? Orang zalim kah? Orang kafir kah? Itu kada kawa dituruti. Jangan kita menuruti itu. Karena tadi sudah guru itu orang yang sudah ma'rifat itu ilmunya sudah kayak laut, imannya sudah kayak laut, ma'rifatnya sudah kayak laut, kada akan bisa dirubah oleh lingkungannya. Nah, namun kita sebagai murid kayak secangkir banyu, sasinduk dibuat satrup abang, dibuat hijau juga. Nah, jadi kita kada kau mencontoh itu. Jadi kalau misalnya seorang guru berkawan dengan siapapun, ya itu kada kau dituruti. Nah itu sudah menjadi khusus bagi mereka, karena mereka mempunyai sesuatu yang kada bisa merubah keadaan mereka. Wa da'watil qarib wal ba'id ilallah, dan seperti berdakwah di kalangan yang dekat, di kalangan yang jauh kepada Allah. Nah itu kada kawa dituruti. Seorang muridnya kada perlu berdakwah. Dakwah itu hanya tugas gurunya. Murid ini cuma tugas mendakwah dirinya. Kalau sudah murid ini sibuk ke situ kamari berdakwah, kada tahu urusi dirinya lagi. Wa ma asbaha dzalik, dan yang menyerupai demikian, fatusallimuhu lahu, maka engkau serahkanlah hal-hal yang demikian bagi gurunya tadi. Nah kemudian wala ta'tarid alaihi bi syai'in min ahwalihi la zahira wa la batina. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa ilmana ilman nafi'a wa amalana amalan maqbula wa rizqana rizqan wasi'an halalan tayyiba. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna min ibadika as-salihin min awliyaika al-muttaqin bi rahmatik ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.